Kembali lagi bersama kami pemirsa di live event Jaga Suara Pilkada Serentak 2024, masih bersama Pak Yoga di sini. Pak Yoga, tadi kita sudah bahas banyak mengenai Jakarta, dari mulai banjir, kemacetan, transportasi, ruang terbuka hijau yang ternyata di Jakarta memang sangat kecil, 5,2%, harusnya 30%. Iya, betul. Nah, betul. itu ternyata juga masalah yang sama terjadi di Jawa Tengah ya, hampir sama seperti Jakarta. Kita belum sempat bahas ini Pak Yoga. Kalau di Jakarta masalahnya ruang terbuka hijau dan juga banjir juga berarti Pak? Betul sekali. Jadi suka tidak suka, ketersediaan ruang terbuka hijau itu juga akan menentukan seberapa siap kota tadi menghadapi banjir ya. Karena RTH ini kan punya tugas sebagai daerah resapan air sebenarnya. Nah, semakin sedikit ya semakin besar risiko banjirnya. Dengan 5,2% di Jakarta sangat jauh dari ideal, apalagi 30% ya. Artinya gubernur berikut punya PR besar bagaimana dalam 5 tahun bisa nggak dari 5,2 tadi, saya sih berharap 10%-nya berlipat ya. Artinya 2 kali lipat ya. Dalam 5 tahun ke depan itu bisa dikatakan ada peningkatan signifikan. Nah, tinggal strateginya seperti apa gitu ya. Karena begini, di Jakarta itu kan selain banjir kiriman, ada banjir lokal juga ada banjir rob ya. Yang menjadi ancaman Jakarta tenggelam. Persoalannya ternyata ini juga dialami di sepanjang Pantura, termasuk Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah, Mbak. Nah, jadi sebenarnya semua saling terhubung saling terhubung. Nah, persoalannya adalah kalau ada rencana pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa, ini kan sebenarnya perlu dikaji ulang apakah ini menyelesaikan masalah banjir rob atau tidak begitu. Karena kalau kita bicara banjir rob secara keseluruhan di pantai utara ya, termasuk di Jawa Tengah tadi ya, kalau kita data misalnya ada Kabupaten Brebes, kota Kabupaten Tegal, kota Kabupaten Pekalongan, ada Kabupaten Pemalang, bahkan sampai ke kota Semarang gitu ya. Persoalan utamanya itu ada 3. Satu, penataan pemukiman di sepanjang Pantura itu selalu dekat dengan tepi pantai ya. Artinya begitu air lautnya naik, otomatis kawasan ini akan terendam bahkan terancam tenggelam. Bahkan di beberapa wilayah itu sudah mulai hilang itunya Mbak. Maka harus dilakukan tata ruang bagaimana pemukiman penataannya itu direlokasi, digeser ke daratan tentunya ya. Kalau ada kawasan nelayan misalnya, sediakan misalnya rumah susun untuk nelayan ya, sehingga pemukimannya diamankan. Nah, hampir sama juga sama Jakarta ya, harus direlokasi juga harus direlokasi, ya. Karena juga daerah ini suka tidak suka akan melalui 2 hal. Tanahnya turun, air lautnya naik. Maka otomatis pemukiman yang ada di tepi laut tadi pasti akan tenggelam. Otomatis harus dilakukan relokasi ke terdekat, nggak usah jauh-jauh ya misalnya. Nah, daerah ini harus diamankan menjadi ruang terbuka hijau pengaman pantai. Bentuknya ya paling ideal adalah hutan mangrove. Nah, kalau sepanjang ini dijadikan hutan mangrove, kita punya 3 poin juga. 1, dia akan mencegah terjadinya banjir rob. 2, mencegah abrasi pantai, dan 3 adalah yang lebih penting lagi menahan kalau ada terjangan tsunami. Semakin lebar, semakin panjang hutan mangrove yang di panjang pantai utara, maka justru itu akan semakin mengamankan wilayah Pantura Jawa Tengah juga bebas dari banjir rob tadi. Ini PR-nya sebenarnya. Sekarang bertanya kembali, bisa nggak dalam 5 tahun misalnya ya, kota-kota tadi itu membangun serentak hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Dan pembangunannya sejauh ini dari kepemimpinan daerah yang ada sebelumnya ini seperti apa? Karena kalau memang masalah sudah solusinya sudah ada, apakah sudah berjalan begitu pembangunannya? Persoalan utamanya adalah memindahkan warga yang di tepi pantai tadi ke Rusunawa. Belum dilakukan belum juga dilakukan. Karena apa? Disediakan dulu dong rumahnya. Ya. Rusunawanya disediakan dulu, berapa warga yang dipindahkan ke sini, baru setelah itu bisa ditata. Hal ini kita bisa pantau misalnya ya, di daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, Pemalangan, sampai dengan Semarang, suka tidak suka warga yang terancam tenggelam tadi harus digeser ke daratan. Dan ini sebenarnya sudah masuk juga di salah satu program kerja pasangan calon Ahmad Lutfi Tajiasin nomor 2 sempat menyinggung akan ada program Mageri Segera, yaitu program mangrove. Itu berarti salah satu solusi utamanya. Dan itu berkelanjutan ya. Mageri itu maksudnya memagar tepi pantai tetapi secara alami. Benteng alami yang paling ideal adalah hutan mangrove ya. Dan itu terbukti hampir semua kota-kota pesisir dunia yang terancam tenggelam, begitu mereka membangun istilahnya hutan mangrove tadi, reforestasinya hutan mangrove, secara teknis justru kota-kota tadi akan selamat. Karena tadi kuncinya 3, begitu hutan mangrove-nya bisa dilebarkan, ditebalkan ya, mereka akan mencegah banjir rob, mencegah abrasi pantai, artinya tidak tergerus, dan yang ketiga bisa menahan kalau terjadi terjangan tsunami. Jangka panjang. Dan menariknya gini Mbak, kalau kita bicara 20 tahun ke depan, hutan mangrove itu semakin lama semakin bagus, semakin besar, semakin lebat lah kalau bicara hutan. Sementara kalau kita membicarakan tanggul, PR utama kita adalah 20 tahun ke depan, tanggul ini kan harus dirawat.
Ya, artinya harus dipelihara, tidak boleh bocor, tidak boleh retak misalnya. Sementara biaya pemeliharaan kan jauh lebih mahal tanggul tadi. Itu mungkin harusnya jadi pertimbangan kalau kita ingin menyelamatkan Pantura, Jawa Tengah dan juga termasuk di daerah Jakarta. Nah ini juga ada salah satu program yang dicanangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 di Jawa Tengah, Andika dan juga Hendra Prihadi, memberikan insentif perusahaan yang melakukan penghijauan. Itu bisa jadi solusi juga nggak Pak Yoga? Penghijauan yang kita maksud konteksnya. Kalau tadi bicara banjir, ya banjir rob apalagi, penghijauan yang dimaksud adalah penanaman kembali hutan mangrove. Kita hitung seperti itu, satu ya. Kalau kaitannya penghijauan dalam jumlah yang berbeda, penanaman pohon misalnya, kita membangun jalan-jalan tol di Jawa dan jalan-jalan di Trans Jawanya Jawa Tengah misalnya dengan pohon, berarti konteksnya mengurangi polusi udara. Jadi ada dua hal ya, pohon ditanam itu dalam konteks untuk mengurangi polusi udara dan dalam konteks satunya mengurangi terjadinya banjir. Semakin luas ruang terbuka hijaunya, semakin banyak pohonnya, tentu secara ekologis dia berfungsi dua hal tadi. Mengurangi banjir sekaligus meredam terjadinya polusi udara. Baik. Ya, kira-kira itu gambaran umumnya. Kalau begitu semoga ini bisa benar-benar dilakukan ya oleh calon gubernur terpilih nantinya. 5 tahun cukup? 5 tahun kurang sebenarnya, tapi 5 tahun ada 3. Bisa dimulai paling harus tidak. Mulai ya. 1 anggarannya, 2 programnya, 3 implementasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.